Jadi itu sendiri sudah menunjukkan ada opini publik, ada opini politik. Tidak perlu senior, tidak perlu kakanda. Yang ada di sini adalah semua ingin jadi kandidat. Kanda di mana? Dinda merapat. Itu namanya kandidat. Kalau Anda mau bikin food estate, tanya pada ular di situ, tanya pada burung kasuari, tanya pada buaya di situ, tanya pada masyarakat adat. Itu yang disebut sebagai AMDAL. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Teman-teman yang punya kupon silakan berbelanja di sebelah. Yang tidak punya kupon berarti beli sendiri ya. Mari kita aktifkan, kita lariskan jualannya supaya kenyangnya kita dapat, berkahnya juga ada buat mereka. Jangan biarkan mereka pulang dengan jualannya, habiskan jualan mereka. Oke teman-teman semua yang sudah berbelanja bisa dibawa kembali ke dalam sambil menikmati jajanannya. Supaya kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua. Nanti setelah sesi kedua, saya akan berikan pertanyaan, kuis kepada 2 orang. Kuisnya 2 pertanyaan, pemenangnya 2, yang berhadiah buku dari Rocky Gerung. Oke, teman-teman bisa kembali ke kursinya masing-masing, supaya kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Setelah ini mereka nanti dari panitia mau deklarasi pilkada damai, mereka bacakan pilkada damai, kemudian nanti mereka mempersilakan Bung Rocky untuk mencicipi, mungkin ada yang mau diambil, sudah disiapkan oleh panitia, berkeliling untuk menyemangati teman-teman UMKM. Teman-teman kita akan segera mulai ya, karena beliau jam 5 nanti akan ada kegiatan, beliau jam 5 harus meninggalkan tempat. Kita langsung masuk ke sesi yang kedua ya. Sesi kedua ini saya hanya berikan 2 pertanyaan. Kalau bisa perempuan, oke, 1 lagi. Oke. Aduh ini masih banyak ini. Oke, boleh, tidak apa-apa ya. Berarti perempuan tadi 1, mana tadi yang saya bilang ya? Tadi 1, 2, 1 lagi, mohon maaf Bapak ya, kita kasih yang anak muda. Karena ini momennya mereka, jadi yang 1 lagi nih yang di depan. 3 penanya ya. Oke, mic-nya panitia silakan. Sebutkan nama, kemudian kampusnya atau organisasinya apa. Dan jangan lupa pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Thalia Sri Mulyani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika. Dan juga saya mengikuti organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi mungkin langsung saja pada pertanyaan saya, kenapa anak muda harus melek politik dan bagaimana cara tetap menjaga politik ideologis ketika ruang itu sesak oleh politik pragmatis? Dan bagaimana anak muda harus melihat dan menyikapi realitas politik bangsa saat ini ketika sistem diatur oleh politik amplop. Terima kasih. Ya, langsung penanya kedua.
Baik, selamat sore. Hidup mahasiswa? Hidup perempuan yang melawan? Hidup bangsa Papua. Oke, baik, perkenalkan saya Rosio. Saya merupakan mahasiswa mahasiswa jalan-jalan mungkin. Sekarang saya sedang mengerjakan tesis dari salah satu universitas swasta terbaik di dari negara Konoha. Karena ini merupakan negaranya Pak Mulyono yang terhormat. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Buat saya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Rocky ini merupakan inspirator yang luar biasa bagi saya. Jadi pertanyaan saya itu lebih kepada masyarakat adat. Di mana lagi-lagi kalau berbicara politik kan tentu ada politik yang vertikal dan horizontal. Nah, kita berbicara mengenai politik vertikal. Politik vertikal itu dari atas sampai bawah yang mengenai akar-akar rumput. Namun hari-hari ini kalau berbicara soal akar rumput, banyak sekali lapisan bawah masyarakat yang belum terkena dampak daripada indahnya pesta demokrasi selama beberapa hari atau beberapa bulan ini yang pastinya akan menuju pada 5 tahun ke depan. Berkesinambungan juga dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi Ade Sri Mulyani bahwa ada politik amplop yang cuma diterima 1 hari 500.000 terus itu tidak berdampak apa-apa untuk 5 tahun ke depan. Berbicara juga soal politik vertikal, sebenarnya menurut Bang Rocky sendiri, tentu masyarakat adat di sini pastinya akan sangat terkena dampaknya. Apalagi kalau misalnya di Timika kita berbicara soal tambang dan segala macamnya itu. Bagaimana sih sebenarnya masyarakat adat itu mempunyai regulasi yang saat ini sebenarnya sudah ada RUU masyarakat adat. Namun belum disahkan oleh para anggota parlemen yang terhormat, belum disahkan. Namun perspektif dari Abang Rocky itu sendiri seperti apa sih masyarakat adat itu mempunyai regulasi RUU yang pasti dan cocok. Sedangkan RUU yang ada sendiri yang sudah dirancang ini belum menyentuh hak-hak ulayat atau hak-hak yang sebenarnya diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian lagi-lagi dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang baru saja beredar di media sosial mengenai transmigrasi. Ya. Berbicara soal transmigrasi, saya hidup dan dibesarkan oleh orang tua saya, Bapak Osilius Syau, mungkin teman-teman ada yang tahu, kami tinggal di daerah SP3, di mana daerah SP3 itu merupakan daerah transmigrasi. Jadi saya sudah terbiasa untuk hidup dengan orang-orang yang sangat inklusif dan juga sangat heterogen. Tapi dengan adanya transmigrasi itu sendiri kan sebenarnya menjadi batu loncatan untuk para investor-investor asing masuk dan mengeruk SDA itu tadi, sedangkan SDM kita sendiri tidak diberdayakan. Menurut Bapak sebagai filsuf, sebagai pengajar yang luar biasa ini, bagaimana melihat hal itu tadi? Sedangkan transmigrasi yang diberitakan akhir-akhir ini kan transmigrasi lokal ya. Apakah lokal itu tadi hanya dari pulau ke pulau perpindahan? Atau yang di belakang-belakang sana ada mungkin kapal-kapal yang tiba-tiba sandar terus menaruh banyak penduduk-penduduk yang kita mungkin tidak tahu ya. Terus ada juga tentang KTP elektronik ya 2019 lalu ada 1 juta masyarakat adat yang tidak dapat memilih karena KTP elektronik tadi. Begitu sih sebenarnya Pak. Mungkin pertanyaannya sangat banyak dan luar biasa membingungkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Pertanyaannya dicatat. Oke, penanya yang terakhir silakan. Baik, selamat sore Bapak Rocky Gerung dan Ibu. Di sini saya mau bertanya soal tema yang diberikan pada saat ini bahwa kita berdamai dalam politik, saja ya, nggak usah sambil kata yang singkat saja. Jadi di Papua ini, Namanya siapa? Namanya Kevin. Untuk organisasi dan lain-lain,
kosong, nihil. Saya berjuang sendiri dan berpikir. Oke. Untuk berdamai dengan politik ini saya kira mungkin bagi kami beberapa, maksudnya hampir keseluruhan atau tidak tahu ya, mungkin maaf ya untuk kakak-kakak dong, mungkin yang lain. Saya berpikir sendiri, pokoknya untuk saya punya pikiran. Kadang kami sebagai anak Papua, tidak orang-orang asli, itu kami kadang juga susah untuk menerima berdamai dengan politik karena begitu banyak kepentingan yang terjadi dalam Papua ini, khususnya ya Timika, tidak provinsi. Saya punya pertanyaan, menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan adanya jabatan diberi kepada kewenangan jabatan diberi kepada TNI Polri? Maksudnya mereka yang sudah menjabat sebagai jenderal ataupun itu, dia diberikan jabatan untuk duduki status-status sosial yang berada maksudnya di selingkup wilayah Papua, maksudnya sebagai pejabat bupati atau gubernur. Di sini menjadi satu pertanyaan kan, mengapa harus ada orang-orang seperti itu yang masuk dalam Papua ini? Apakah mereka memiliki kepentingan dan lain-lain? Kami tidak tahu. Itu permainan mereka. Di sini menjadi itu salah satu menjadi saya punya pertanyaan. Mengapa harus orang-orang harus orang-orang yang punya dari latar belakang militer atau tidak pun dari kepolisian harus menjabat di Papua. Terus kami ini apa begitu? Maksudnya kita orang-orang asli Papua ini kita apa begitu? Kenapa tidak berikan saja sama kami saja begitu? Mengapa harus dari Jakarta? Sebenarnya orang Jakarta tahu apa soal kita di Papua? Yang mereka tahu kan di Papua kan uang banyak. Kok gila, kita juga sudah setengah mati cari uang kok. Kok Anda seenaknya datang mau datang membawa kekuasaan di sini, maksudnya dengan seenak tangan saya, dengan balik telapak tangan itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya berikan sedikit kisi-kisi soal pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Thalia melihat tentang bagaimana anak muda harus melek dengan politik, sedangkan kita lihat kondisi perpolitikan saat ini dengan adanya politik amplop dan lain-lain, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menyikapinya. Kemudian dari Rosio tadi, beliau ini adalah salah satu putri dari Bapak almarhum Ausilisio ya. Beliau menyampaikan pertanyaannya bagaimana kita melek politik kalau untuk masyarakat adat seperti apa. Karena ada politik vertikal di mana salah satu dampaknya pasti akan terasa oleh masyarakat adat. Nah terus bagaimana apakah ada regulasi untuk khusus masyarakat adat di mana kita tahu bahwa RUU masyarakat adat sampai saat ini belum disahkan. Perspektif dari Bung Rocky Gerung seperti apa? Terkait juga dengan transmigrasi. Walaupun itu sudah ditolak ya, sudah ditolak dan kemudian sudah disampaikan oleh Menteri Transmigrasi bahwa tidak ada transmigrasi dari Pulau Jawa ke Papua misalnya, tetapi transmigrasi lokal. Mekanismenya dan dampaknya nanti seperti apa? Di mana kita tahu bahwa dengan adanya transmigrasi ini dikhawatirkan sumber daya alam kita dikeruk tetapi sumber daya manusianya tidak diberdayakan. Kemudian yang ketiga dari adik Kevin tadi tentang berdamai dengan politik ya. Kita sebagai orang asli Papua sulit rasanya kita berdamai dengan politik. Melihat dengan kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Kalau kita realisasikan di Papua ini sangat sulit buat kami. Seperti itu mungkin ya. Dan bagaimana pandangan dari Bung Rocky Gerung terkait dengan purna dari TNI Polri yang kemudian mendapatkan jabatan politik di Papua. Saya pikir itu. Ya dari tiga penanya tadi nadanya sama, pesimis, marah, gelisah. Jadi itu sendiri sudah menunjukkan ada opini publik, ada opini politik. Kan tiga tadi mau menerangkan bahwa kami bisa mengatur diri kami sendiri. Kenapa tidak dipercaya sehingga harus pemimpin itu harus nyogok kami? Kenapa kami tidak dipercaya untuk mendistribusikan sumber daya kami sehingga mesti ada transmigrasi? Kenapa kami tidak dipercaya untuk self government sehingga mesti diimpor mereka yang punya pangkat atau bekas pangkat? Kan itu menandakan ada pikiran tajam justru dari anak muda tentang nasib negeri ini. Kesimpulan saya, Mimika Papua bisa membaca jalan pikiran Jakarta, tapi Jakarta tidak memahami jalan pikiran Papua.
Jelas itu kesimpulannya tuh. Kita mau ubah itu dengan mengaktifkan justru politik anak muda. Saya tahu kecemasan itu. Tetapi sekaligus kita evaluasi, mampu nggak kita secara jujur mengatakan bahwa kami anak muda Papua mampu mengatur diri sendiri, tidak perlu senior, tidak perlu kakanda. Yang ada di sini adalah semua ingin jadi kandidat. Kanda di mana, Dinda merapat. Itu namanya kandidat. Mental itu juga mesti diubah. Jadi sekali lagi, di dalam upaya kita memaksimalkan argumentasi, kita tunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh alam Papua memungkinkan kami mengatur diri kami sendiri secara demokratis. Kalau itu kita ucapkan berkali-kali dengan fakta dan argumen yang kuat, bukan cuma Jakarta yang ingin kita tegur, tapi kita ingin tegur juga dunia internasional yang berupaya untuk masuk ke Papua dengan segala macam sensasi, dengan segala macam potensi, dengan segala macam upaya untuk mengambil sesuatu yang ada di Papua. Ini Papua ini ada segala hal, tapi juga beragam problem ada di sini. Soal miras misalnya, problemnya halangi miras, berantas alkohol, karena alkohol menyebabkan kekerasan. Coba kita lihat perlahan-lahannya. Apa penyebab alkohol menyebabkan kekerasan? Setiap hari Jumat, kalau teman-teman ada di Tokyo, ibu kota Jepang itu, setiap hari Jumat, satu kota itu mabuk. Jalan pun orang goyang. Karena itu di Tokyo itu, setiap 50 meter ada toilet untuk muntah. Kenapa hari Jumat itu hari untuk mabuk? Karena mereka udah kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Artinya mereka membahagiakan diri di akhir pekan dengan minum. Bagian dari local wisdom, bagian dari tradisi nenek moyang mereka. Memanfaatkan sake. Jadi mereka bekerja lalu menikmati hasilnya. Dan hari Jumat mereka santai dengan alkohol. Karena mereka sudah bekerja, maka mereka menikmati alkohol. Di kita di sini terbalik. Karena tidak ada kerjaan, kita minum-minum. Kan itu yang terjadi tuh. Jadi beri kesejahteraan pada rakyat. Jangan halangi mabok-mabok tapi kerjaan tidak diberikan. Bukan saya anjurkan mabok, tapi kita mesti lihat sebab akibatnya apa. Kebijakan politik harus melihat sebab akibat itu. Regulasi tentang alkohol harus sekaligus merupakan regulasi untuk menciptakan lapangan kerja. Itu dasarnya tuh. Masyarakat adat punya hak untuk mengatakan bahwa kami dihidupi oleh bumi ini. Yang salah menganggap bumi ini adalah milik manusia, bukan. Manusia itu dimiliki oleh bumi, itu jalan pikirannya. Usia kita, usia bumi kita baru 3 juta tahun, usia manusia baru 3-4 juta tahun. Bumi usianya udah 100 miliar tahun. Jadi bumi datang lebih dahulu dari manusia. Maka setiap kita bisa mengatakan kita dimiliki oleh bumi itu. Karena itu kita hormati bumi. Jadi dasar-dasar pikiran itu. Kalau disebut ada local wisdom, ya kita tahu semua tempat ada local wisdom. Tradisi hidup dalam upaya untuk menyatakan bahwa manusia itu terikat pada budayanya tuh. Kita bisa fasih bahasa asing, kita bisa fasih semua hal yang dihidupkan di dalam kosmopolitan global, tapi kita pada akhirnya diikat oleh DNA dan kebutuhan kultural kita. Di situ identitas kita tuh. Jadi sekali lagi saya kasih contoh, satu waktu ada seorang guru besar ilmu politik yang lari dari Jerman ketika Perang Dunia Kedua karena dikejar-kejar oleh Nazi, fasisme, Hitler, dia lari ke Amerika. Jadi guru besar ilmu politik di Amerika. Satu waktu, karena dia lama di Amerika, bahasa Inggrisnya sangat sempurna tuh. Satu waktu dalam pertemuan internasional, dia berceramah pakai bahasa Jerman. Lalu ada orang yang protes, namanya Hannah Arendt, profesor itu. Profesor Hannah Arendt, mengapa Anda berbicara dalam bahasa Jerman? Bukankah ini pertemuan internasional? Kata Hannah Arendt, saya menguasai bahasa Inggris. Saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, bahasa Jerman.
Jadi bagi dia adat itu tidak mungkin hilang dari cara dia berpikir. Demikian juga kita di sini itu. Kultur yang menghidupi kita tidak mungkin dibatalkan oleh kultur yang datang dari luar. Kecuali dipaksakan. Begitu dipaksakan terjadi konflik itu. Itu dasarnya itu. Jadi kemampuan kita untuk menghidupkan perbedaan, keragaman, itu yang memungkinkan. Mimika ini kan tumbuh berdasarkan pergaulan keragaman budaya. Di dalam masyarakat Papua sendiri ada keragaman budaya. Hutan Papua adalah keragaman kultural kita. Berapa jumlah hutan di Papua? 30 juta hektar. 80% dari hutan Papua itu adalah hutan primer. Di dalam hutan Papua itu ada 20.000 jenis tumbuhan, ada 6.000 jenis mamalia, ada 3.000 jenis serangga, dan ada 500 masyarakat adat. Hak mereka ini yang mesti diperhatikan. Kalau Anda mau bikin food estate, tanya pada ular di situ, tanya pada burung kasuari, tanya pada buaya di situ, tanya pada masyarakat adat. Itu yang disebut sebagai AMDAL. Hormati keragaman itu. Jadi sekali lagi betul bahwa kita marah, kita gelisah, kita diombang-ambingkan dengan sesuatu yang tanpa kita tahu arahnya kemana. Itu pentingnya dari sekarang, jangan pasif pada politik. Kita aktifkan politik untuk menguji apakah politik, bahkan yang dipaksakan dari luar, menghormati kultur kita, memuliakan manusia, menghasilkan keadilan. Jadi politik adalah keinginan untuk menjaga keberagaman. Politik dimaksudkan untuk memastikan keadilan. Politik dilaksanakan supaya ada kebahagiaan untuk semua warga Timika, warga negara. Saya kira itu pesan saya, dan kita mesti pastikan bahwa evaluasi politik harus dilakukan tanpa dendam. Karena kalau kita dendam, kita udah punya tadi siasat di kepala untuk menjerumuskan seseorang, menjebak seseorang. Kita katakan bahwa kami, masyarakat Mimika, menginginkan Timika itu jadi ibu kota yang basisnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kan enak kan? Apa itu Timika? Timika artinya tim untuk menghasilkan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan itu. Dasar itu yang kita inginkan. Dan kemampuan itu ada di kita. Dalam 1 jam ini saya dengar semua suara kritis dari teman-teman mahasiswa. Nah, kritisisme itu adalah pembuluh darah politik. Tanpa kritik, politik berubah menjadi kerajaan. Tanpa kritik, politik berubah menjadi totaliter. Jadi pastikan bahwa kita bernapas dengan ilmu pengetahuan dan kita menguji politik dengan fasilitas ilmu pengetahuan. Apa yang ada di kampus? Metodologi. Apa yang ada di kampus? Kritisisme. Kita dibiasakan untuk menguji pikiran melalui paper, seminar. Hal yang sama, kita menguji pikiran politik. Jadi pastikan bahwa selalu ada pikiran kritis tumbuh dari teman-teman mahasiswa di sini. Jadi pastikan juga bahwa pikiran kritis itu harus diucapkan secara kelompok. Kalau sendiri-sendiri ya kita dianggap sebagai individu aja. Tapi saya anjurkan tadi, kalau setiap bulan ada pertemuan semacam ini, ada kesimpulan yang diucapkan melalui media sosial, itu gemetar, itu kekuasaan dari di Papua maupun Jakarta, dia gemetar karena dia tahu bahwa mereka anak-anak muda Papua sedang mengintip kami. Itu masalahnya. Jadi tunjukkan bahwa mereka setiap saat diintip oleh pikiran kritis masyarakat akademis Papua. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, mohon maaf ya, kita sudah terbatasi oleh waktu karena beliau ada agenda lain, sehingga kita harapkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan oleh teman-teman semua mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kalaupun tidak ada, silakan di-add ya, Tumbuh Institut Instagramnya, silakan berdialektika di situ, di-add dulu, di-follow dulu Instagramnya, kemudian bisa mengikuti bagaimana perjalanan politik beliau dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, untuk mengakhiri kuliah umum ini saya akan memberikan sedikit closing statement. Oh mohon maaf, kalau beliau ini tidak mau closing statement, tapi closing idea. Closing, oke. Saya mengutip ya apa yang beliau sampaikan. Terorisme bukanlah hakikat manusia, dia adalah reaksi ideologis.
deradikalisasi harus dimulai dengan mengatasi ketidakadilan global dan arogansi kekuasaan. Ingat teman-teman, tanggal 27 November, gunakan akal sehat dan juga hati nurani kita masing-masing. Coblos sesuai pikiran kita, sesuai dengan kehendak kita, jangan ada paksaan apalagi amplop. Masa depan kita 5 tahun ke depan, jangan dihitung dengan lembaran warna merah ya. Karena masih kutipan beliau lagi, salah pilih itu sial, bertahan dengan pilihan yang salah itu dungu. Jangan sampai kita menjadi anak muda yang sudah sial, dungu pula. Tepuk tangan buat Rocky Gerung.